Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah dengan kesubuhan monggo kula dherekaken tansah mujahaken bahwa syukur wonten ngarsanipun Allah ingkang sampun paring dumateng kula lan panjenengan sami nikmat ingkang ageng sehingga sinaosa jawah derjeh kados ngeten menika kita saged sami kempal nindakaken sepirampun Allah taala. Mugi-mugi wekdal ingkang kita ginakaken menika pikantuk tambahan nikmat saking Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Kita pasti nglajengaken 221 kesalahan dalam sholat ingkang dipun tulis Syekh Abdul Aziz bin Nasir Al-Musainid tenggundi menika dipun koreksi kalih Syekh Abdullah Al-Jibrin. Sameneika kita dumugi kesalahan ingkang nomor 26. Tembudi di antara kesalahan tiyang kula nalika nindakaken salat ngangkat jari-jari kedua kaki dari tanah atau sajadah sewaktu sujud. Nggih. Dados nalika tiyang kula sujud sukune niki diangkat sehingga ingkang leres menika nalika tiyang kala sujud piyambakipun mboten perlu ngangkat kalih sukunipun kala wau supados kakinya tetap berada di tanah atau di sajadah, dan agar dia menghadapkan jari-jari kedua kakinya itu ke arah kiblat. Ibu-ibu sampun ke gambar dereng ibu-ibu pun paham apa dereng? Nek dereng paham mugi-mugi kajenge dipun paringi contoh. Sampun? Pun paham apa dereng? Nek dereng mboten apa-apa. Sing penting ukurane dhewe niku nek saged paham. Timbangane bukune rampung ora paham. Nggih to? Sampun paham? Nggih. Dadi nek sujud nika niku malah junjat, diangkat niku kentu. Sing leres malah dilemahne dipun tekek semu mancap wonten lemah utawi sajadah. Niku enggak leres. Lajeng kawan dasar itu di antara kesalahan yang nindak salat menika tidak merenggangkan kedua bahu dari kedua sisi rusuk dan kedua paha dari perut sewaktu sujud padahal mampu melakukannya. Dianjurkan bagi orang yang sholat jika bisa melakukan agar merenggangkan kedua bahunya dari kedua sisi rusuknya sewaktu rukuk dan sujud, demikian pula kedua pahanya dari perut. Jadi mriki dipun paringi catatan nggih menika
nalika piyambakipun saged nindakne, tegese mboten karena udur. Udur niku mbok menawa direnggangke sujude niku saged payudaranipun utawi panggenanipun sesak menika. Nah niku niki perlu contoh mboten Ibu? Contoh nggih. Sinten sing ajeng nyontone mungkin nek kleru ya tak benerke mboten apa-apa. Nomor 46 paham nggih. Bisa. Jangan paringi contoh Mas, Nah. Lajeng sing kawan bosok itu niku rada dipanjangke Mas. Radi maju malih, terus malih. Dilebarkan ke depan Mas. Kepalanya itu radi tebih. Mungkin yang drosor itu ukurannya paling tidak seini. Nggih, niki pun diukur pas niki. Keramik niki. Bapak ini contoh nggih. Jadi itu perut tidak lengket dengan paha. Ini namanya ini masih lengket ya toh. Ini apa betul lagi? Nah, niku nek umpamane pun rada tebih niku kados ngeten nah. Betul iki nggih. Jadi ngeten menika. Sehingga niki ingkang napa dipun kersake ini jauh dari perut, dari paha. Perutnya ini jauh dari paha dan juga tulang rusuk. Pokoknya sing dereng jelas mungkin tanggalnya mawon, betul apa-apa. Ya mungkin sana sih maringi contoh betul masalah. Ini kalau pas sujud di belakang itu rapat. Mungkin ada poin, ada tambahan penjelasan insyaallah. Kemudian yang benar 47 golwau dianjurkan bagi orang yang sholat jika bisa melakukan agar merenggangkan kedua bahunya. Ini dibuka, kemudian sewaktu rukuk dan sujud demikian pula kedua pahanya dari perut. Ini kadang-kadang tiang itu kan malas ya, ajeng sujud ajeng buka, kan buka. Jadi kalau melimpur, maka seperti ini tidak boleh, kita dikontrolkan. Dan poin yang ke-48 yaitu sebagian orang yang sholat atau yang tidak menghadap kiblat dengan jari-jari kedua tangan dan kakinya, atau salah satu kedua ketika sewaktu sujud. Ini tapi yang sing lempar ono, yang sing lempar ini, kan begini yang sing sujudnya begini kan. Maka yang benar adalah begini, ini menghadap ke arah kiblat. Demikian pula kakinya, enten sing di alami gunting, maka itu yang benar adalah diarahkan ke arah kiblat. Oleh karena itu di sini disebutkan supaya disunahkan bagi orang yang sholat pada waktu sujud untuk menghadap dengan jari-jari kedua tangan dan kakinya ke arah kiblat. Niki enggak leres. Sampun jelas sama tereng. Ingin sabar ya. Lajeng poin nomor 29, meletakkan kening di atas kedua tangan sewaktu sujud. Nah seperti
dicontohkan. Itu seperti ini. Tapi nek sujud niku wegah kena reget apa gimana? Jadi tangannya sing tinggal lambaran. Itu beberes. Hendaknya yang sholat menampakkan orang yang sholat itu menempelkan keningnya pada tanah atau pada sajadah dan sejenisnya yang dijadikan sebagai gelaran untuk sujud. Terus niku biasa mawon tempel nggih. Mboten perlu didongake. Mboten perlu tapi rata kena ya antara hidung dan kening ini semuanya kena. Kemudian yang ke-50 meletakkan kedua tangan di atas kedua paha sewaktu sujud. Yang benar hendaknya meletakkan kedua tangan di atas tanah sejajar dan kedua telinga atau pundak sewaktu sujud. Perlu dicontohi betul? Nggih. Sinten saged nyontohi? Enggak apa-apa, contohi. Sing salah itu pripun riyen sing salah. Dadi ndoko tangan niku teng paha sujud cobi. Nggih, seperti itu nggih. Yang benar. Coba sujudnya sing benar. Nggih, seperti itu nggih. Jadi aku sing mburi ra ketok lho. Pokoknya bener nggih. Ya, rapatkan begini seperti itu nggih. Soalnya mungkin terlalu brosor nggih salah. Ini ada pembahasan. Jadi tidak ditempel ketok buku itu tidak benar. Kemudian yang ke-51 di antara kesalahan orang yang sholat mengkhususkan sesuatu untuk dipakai sujud di atasnya seperti sapu tangan atau ujung sorban dan yang lainnya tanpa sesuatu kebutuhan atau alasan. Itu bukan leres. Jadi ndoko kacu itu ditaruh di tempat panggonan sujud. Itu mengkhususkan. Jadi hal ini seperti yang dilakukan orang-orang Syiah Rafidhah. Dan Syiah itu bahwa tanah dari Karbala itu dibuat di kotak-kotak, disebarkan ke seluruh dunia agar kalau sujud itu bisa sujud di tanah Karbala, cuman bawa tanah-tanah saja. Nah di sini Rasulullah tidak mengajarkan hal itu, kecuali kalau di sini orang yang sholat tidak seyogyanya mengkhususkan sesuatu untuk dipakai sujud di atasnya. Adapun jika ada kebutuhan yang mendorong hal itu, maka itu tidak masalah. Seperti karena panas matahari bagi orang yang sholat di atas tanah atau batu kecil, sedangkan tempatnya terbuka dan lain sebagainya. Ini zaman riyen niku wayah sholat tenggalan, sholat di padang pasir. Ini seperti itu. Jadi kadang-kadang butuh alas untuk lambaran. Adapun sekarang ini sampun keramik, maka kita juga yang imam yang bawa sajadah itu tidak perlu kok data ditambahi meneh. Itu tidak perlu. Nek tambahi kembali secara keseluruhan, tapi nek tambahi khusus gen batuk, ini sebenarnya di sini saya termasuk menganggap itu kesalahan. Dan yang ke-52 berlebih-lebihan dalam merendahkan antara kedua bahu dan rusuk, atau sisi badan yang bisa menyebabkan kesempitan dan mendorong orang lain yang berada di sebelahnya. Hal semacam ini bisa dilihat sewaktu posisi berdiri, rukuk, dan khususnya pada waktu sujud.
Jadi dibuka ombo begini. Sehingga apa? Sehingga kedua tangan ini terganggu. Bahkan umpamanya sujud sedia terus dibuka lah, loro kedua tangan bisa mencelat. Ini termasuk tidak diperbolehkan. Agar orang yang sholat merendahkan antara kedua bahu dan sisi badannya tanpa berlebih-lebihan sehingga tidak menyebabkan kesempitan dan kedongkolan bagi orang yang berada di sebelahnya. Tapi biasa mawon. Kecuali sholat sendiri. Bahwa sholat piyambak itu kalau mau dibuka itu tidak masalah. Boleh. Karena ukurannya memang dibuka atau dia menjadi imam. Itu. Kemudian yang ke-53 di antara kesalahan dalam sholat, sebagian orang yang sholat ada yang terlalu berlebihan dalam merendahkan antara kedua paha dan perut ketika sujud sehingga terlihat sangat memanjang seperti keadaan orang yang berbaring. Jadi ini pun keterlaluan atau berlebihan di atas perutnya yang mana kepalanya sampai pada sop barisan di depannya. Ini sih tidak boleh. Yang benar tidak berlebihan dalam merendahkan antara kedua paha dan perut, karena berlebih-lebihan dalam hal ini merupakan sikap berlebih-lebihan dan hulu. Jadi antara Arab push up sama yang biasa. Jadi biasa saja, tetapi tetap dibuka. Perlu dicontohin badan. Contoh, keluar contoh. Jadi ketika dia sujud umpama berkok kiblat Allahu Akbar ini terlalu memanjang. Ketika orang ini, kalau dulu di tempat saya juga ada orang yang seperti ini. Jadi harus dibatasi ini, dia unjul. Maka yang benar, jika pun batas maka ini sudah pas. Jadi batas ini ukuran ini sangat pas sekali. Ukurannya sing satu tak dilihat kita. Maksud Kiti sama saya cek waktu situ tidak apa-apa. Jadi seperti itu tidak boleh berlebihan, cukup yang seperlunya. Yang penting ini perut dengan paha ini agak dijauhkan. Kemudian yang ke-54, sebagian orang yang sholat ada yang membentangkan kedua tangannya dan menjadikannya melekat pada tanah atau sajadah dan yang sejenisnya. Jadi ada yang membentangkan kedua tangannya, menjadikan melekat pada tanah atau sajadah dan sejenisnya. Ini di glosornya. Yang benar bahwa orang yang sholat jika sujud hendaknya dia mengangkat kedua tangannya dari tanah, bukan di glosornya, sehingga dia tidak menyerupai mensewu kata segawon. Ketika membentangkan kedua lengannya sewaktu dia pun kalau mau sewaktu duduk ataupun ketika sujud. Jadi sujud itu ditelosorke. Ini tidak boleh. Jadi ukuran ujung jari kita ini tidak melampaui telinga ataupun kalau kita mau ambil pundak ya pundak. Kalau mau ukuran pundak kita, kalau mau tawak ke situ itu telinga. Jadi tidak yang keliru. Kalau paling contoh ini. Pamane ajeng sujud saking
jumeneng badhe sujud nggih. Sami Allahu liman hamidah panipun. Allahu akbar nggih. Kalau sampai mriki lagi nggih salah. Ya. Maka dia cukup segini ya, atau semudah ini mudah ini juga segini dikira malah kejumlah jadi sudah tahu telinga ibu jelas betul Bu yang tadi betul masalah dan yang tadi dan yang tadi kagum benar. Maka itu salah, Jadi yang benar diangkat. Kemudian yang ke-55 merenggangkan jari-jari kedua tangan sewaktu sujud. Jadi sujud itu tangannya dibegar ke kabeh. Maka yang benar menyatukan dan merapatkan jari-jari kedua tangan sewaktu sujud. Enten tiang kelauan, enten sing nyambaipun salat niku pokoke kewajiban gugul. Mbah ijine pira niku ora ndakas. Maka yang kita pelajari itu bagaimana kualitas ibadah kita itu bernilai tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ketika sujud ini dirapatkan, dirapatkan, bukan pokoknya nempel, ini tidak, tapi dirapatkan. Dan yang ke-56 di antara kesalahan di dalam sholat, si pendengar mustami tidak sujud tilawah sewaktu mendengar ayat sajadah. Terus wonten surat napa? As-Sajdah niku wonten lajeng malih surat Al-Infitar napa? Itu wa idza quri'al Qur'anu la yasjudun. Menika maka kalau imam sujud, maka dia ikut sujud. Bagaimana tata caranya? Tata caranya itu sujudnya itu ketika dari berdiri itu tidak rukuk dulu bukan. Tapi saking berdiri langsung sujud. Dan nanti dilambai terus. Sampai tak? Nah, betulnya bukan get-getan. Dokayang gitu tapi. Kadang-kadang bingung. Makanya yang dekat-dekat sini biasanya disuruh orang dewasa. Itu nanti yang lain bisa melihat orang belakang imam. Jadi kalau imamnya itu langsung sujud, berarti yang dimaksudkan adalah sujud sajadah. Jadi ada juga sujud sahwi, ada sujud sajadah. Kemudian di mana di sini dijelaskan Syekh yang benar dianjurkan bagi orang yang mendengar bacaan Al-Quran mustami untuk melakukan sujud tilawah sewaktu si pembaca atau qari membaca ayat sajadah lalu dia bersujud. Umpamanya sujud menurut ya pun tumut sujud. Kemudian kesalahan yang ke-57 mengusap kening berkali-kali di dalam sholat sewaktu sujud pada tanah atau sejenisnya. Soalnya awal dulu itu yang Islam itu ketika waktu sholat tiba dan kita jauh dari masjid
niku mboten napa-napa salat teng sabun, teng galengan, teng mergi itu boleh. Mboten napa-napa. Tapi ketika umpamanya niki kok ketutan pasir itu jangan terus diusap terus, engko bar sujud diusap meneh, ora resik meneh. Malah dicimpiti. Wis ra sida maca malah mung sibuk ngelapi kok. Nah, ini tidak diperbolehkan. Oleh karena itu Syekh di sini menyebutkan yang benar tidak seyogyanya mengusap bening itu berulang-ulang kali di dalam sholat untuk menghilangkan debu atau sejenisnya yang melekat padanya. Karena itu bisa mengganggu, mengurangi kekhusyuan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman wa qumu lillahi qanitin. Dan berdirilah menghadap Allah dalam keadaan kunut, khusyuk, tenang. Ini bu. Oleh karena itu sampai ada seorang imam itu yang menyatakan ubah ini sampai berkali-kali, lebih dari 3 kali itu membatalkan sholat. Ada yang berfatwa demikian. Lalu kenapa demikian? Karena tidak khusyuk. Yang diperlukan supaya khusyuk. Tapi beda dengan bergerak, itu dalam rangka ada kebutuhan. Umpamanya piyambakipun kalau mau kudu geser karena ada najis yang ada di depannya, atau kudu harus memukul karena ada kelabang namanya, itu boleh, tidak apa-apa. Jadi ada keperluan. Oleh karena itu kalau dia mengusap berkali-kali, adapun jika orang yang sholat itu kok mengusap tersebut terus menerus, ini akan mengurangi kekhusyuan. Hal itu karena hati disibukkan dengan tindakan mengusap tersebut. Di samping bahwa di dalamnya terdapat banyak gerakan tanpa ada kebutuhan atau yang tidak perlu. Adapun jika orang yang sholat putus sesekali menghilangkan apa yang melekat pada keningnya, maka hal itu tidak apa-apa. Sesekali itu boleh. Kadang-kadang kalau itu prihatin, sholat cakepen ini tiang yo cek nom. Tapi niku anake nom didi saya sholatnya. Benahi kelambi, barang terus rambut. Itu seperti itu, tadi orang kendak-kendak apa orang moco apa piye badannya. Itu bahaya mengganggu sebelahnya. Kemudian yang ke-58, tidak merapatkan kedua paha sewaktu sujud. Jadi ketika sujud tidak merapatkan pahanya. Yang benar adalah pahanya ini dirapatkan. Hendaknya merapatkan kedua paha sewaktu sujud mengingat sabda Nabi SAW, "Idza sajada ahadukum fala yaftarishu iftirashal qalbi wa yadumma fakhidaihi." Jika seseorang dari kalian sujud, maka janganlah dia membentang seperti anjing. Dan hendaknya dia menyatukan, merapatkan kedua pahanya. Jadi kalau para contoh ibu ini, di Bapak Nibol, Sami'allahu liman hamidah, maka ini rapat. Ini juga rapat. Tinggal bener, tak putar ini. Jadi ininya rapat, ininya rapat, jelas bu? Karena mungkin ada juga kesalahan merenggangkan ini juga Ini diantara yang diingatkan karena keliru. Yang benar adalah ketika sujud ini rapat.
Kita laksanakan. Kemudian kesalahan yang ke-59, sebagian orang yang sholat ada yang jika sujud dia terlalu menjauhkan di antara kedua kakinya. Sikil itu tidak dirapatkan, tapi digarke seperti saya contohkan tadi. Kalau tadi pahanya ini kakinya. Yang benar adalah dia mendekatkan di antara kedua kakinya hingga melekat pada kedua tumitnya. Terus dipun rapat nih. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW, wa yaruddu akibaih, dan melekatkan kedua tumitnya. Kemudian yang ke-60, sebagian orang yang sholat, khususnya orang-orang yang memakai sorban, ada yang tidak menempelkan keningnya pada tanah atau sajadah. Dan sebaliknya sujud di atas lingkaran sorban atau bagian depan kepala. Demikian pula orang yang memakai igal, saged ujute napa Pak napa Pak? Biangko napa? Sorban napa? Itu umpamanya wate nggih peci, ngoten iki nggih. Ini tidak ditempelkan keningnya, nang pecine tok sing dikelepne. Maka yang benar agar orang yang sholat menempelkan keningnya pada tempat sholatnya tanpa ada penutup seperti kopiah, sorban, dan yang lain sejenisnya. Maksudnya itu bukan hanya sing nempel cuman kopiah, sorban tok, tapi keningnya juga atau hidungnya ini dia kena. Tapi tidak ada unsur untuk menyengaja, tidak diusap-usap itu tidak. Cukup biasa saja. Waktu ini dia sudah berlaku biasa, kalau ada bekas-bekas sujud itu tidak masalah. Betul apa-apa. Kemudian yang ke-61, sebagian orang yang sholat ada yang jika sujud dia menjadikan kedua telapak tangannya sejajar dengan lututnya. Sakit tahu ada sekolah contohnya sendiri sakit jengklet tahu. Nah itu tidak diperbolehkan. Yang benar menjadikan kedua telapak tangan sejajar dengan pundak atau telinga sewaktu sujud. Niki saking mriki mawon pinten kataipun Pak nggih nyuwun sewu nggih, itu bukan hanya kalangan orang awam. Penuntut ilmu, ustaz itu belum tentu benar. Betul. Karena orang itu kadang-kadang tidak memperhatikan bagaimana sing benar. Tapi yang dipikirkan adalah nglakoni. Nah ini. Padahal dalam hadis disebutkan ada orang itu yang sholat 60 tahun itu belum benar. Coba bayangkan. Nek ora napa? Nek sing ora kusuk sujude kadang-kadang rukuke. Kalau rukuknya ya kadang-kadang duduknya bisa jadi seperti itu sehingga napa? Elek-elek kurang. Maka mudah-mudahan kita tidak seperti itu. Kemudian yang ke-62, sebagian orang yang sholat ada yang jika mengucapkan salam setelah imamnya atau mengucapkan salam suatu sholat sendirian, dia menggerakkan kepalanya dengan mengangkat dan menurunkan, mendudukkannya dari berpaling ke kanan dan ke kirinya. Yang benar tidak seyogianya menggerakkan kepalanya terangkat dan merunduk sewaktu mengucapkan salam. Mengingat hal itu tidak pernah diriwayatkan dari Nabi. Contohnya ngeten Bu, pamanipun Assalamualaikum warahmatullahi tangan kirim terus diputer nggih. Puter mungkin nggih enten sing salah, soalnya mungkin dibahas kiri. Mungkin enten pernah niki dinggo melih Assalamualaikum warahmatullahi ndangak melih. Lembe ngelengak melih. Jadi salame
Assalamualaikum warahmatullahi belum boleh. Assalamualaikum warahmatullahi. Dan lagi. Enten apa baca sing ngeten niku? Alhamdulillah badan. Mboten enten Maka biasa saja karena seperti itu tidak dicontohkan. Kemudian yang ke-63 hanya sedikit menoleh ke arah kanan dan ke kiri sewaktu mengucapkan dua salam. Yang benar agar orang yang sholat berpaling ke kanan dan ke kiri dengan sempurna sewaktu mengucapkan dua salam, dan memungkinkan orang yang ada di belakang bisa melihat kedua pipinya. Jadi betul-betul nengok tenanan, seperti ini. Tadi nek pipi jadi delok kokolok ketinggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niki ketinggal, mriki ora kok Assalamualaikum. Ora patek tenanan, aku lagi anu iki. Lagi pengen ini beda. Nek normal kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki apa? Jadi yang benar adalah tengokkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas itu? Nah, insyaallah mungkin pun benar mungkin yang tertara wis mudeng ngoten. Kemudian yang ke-63 ke-64 duduk di atas kedua tumit di bagian belakang kaki dalam sholat tanpa ada kebutuhan. Yang benar agar orang yang sholat duduk dengan posisi iftirash sewaktu sholat di waktu duduk di antara dua sujud, dan tasyahud awal duduk dengan posisi tawarruk pada tasyahud akhir. Adapun jika kebutuhan mendorong maksa agar dia duduk di atas kedua tumitnya, maka itu tidak masalah, umpamane sukunnya lebih sakit ataupun sanesipun. Sedang jika tidak ada kebutuhan, maka tidak seyogyanya duduk di atas keduanya. Kalau ben sampun dipun imutaken, itu ada beberapa. Mane piyambakipun keluar genipun salat niku biasa tinggal nggih. Seperti begini. Kalau ikak sendiri seperti ini, ini malah disunahkan. Jadi kalau dia duduk begini, begini atau begini, mungkin ada yang berikutnya lagi begini, tumpang tindih. Ini kita ayo benar. Ini tidak boleh. Benar, dia begini, iftirash atau tawarruk begini, Ini telepon sedih atau membuat. Jadi tidak apa-apa. Jadi boten diutumpang-tumpangnya tumit, jadi harus yang baik pun iftirash atau tawarruk. Kemudian yang ke-65 kita batasi 65 dulu karena waktu sudah habis meletakkan salah satu kaki di atas kaki yang lain seperti kalau ditumpuk. Sewaktu duduk di antara dua sujud dan tasyahud sebagai ganti duduk iftirash dan tawarruk. Maka Syekh menyebutkan yang benar tidak seyogyanya meletakkan salah satu kaki di atas kaki lainnya pada waktu duduk di antara dua sujud dan tasyahud. Akan tetapi sunnahnya adalah dia duduk iftirash atau duduk tawarruk. Ini Bapak Ibu rahimahumullah, inilah yang kita sampaikan pada malam ini. Kita buka sesi yang kedua, yaitu sesi tanya jawab. Saya persilahkan ditanyakan tentang materi yang kita bahas atau masalah yang lain, masalah keluarga ataupun masalah yang lain. Bila semua akan monggo.